Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang menganalisis kesalahan pemakaian puebi di buku kumpulan peribahasa, pantun, dan puisi. Disusun oleh Efri Juliansa, NIM 21531044, Prodi PAI 1B, dosen pengampu Meilani Harvika, MPD. Tugas ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang. Penggunaan bahasa baku menjadi harapan bagi pecinta bahasa Indonesia. Salah satu wujud bahasa baku adalah penggunaan kata yang mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan. Salah satu penggunaan ejaan. Ejaan adalah salah satu cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta menggunakan tanda baca. Ejaan yang dikenal dalam bahasa Indonesia kini adalah puebi atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah menggantikan EYD, ejaan yang disempurnakan. Puebi ini ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 30 November tahun 2015 silam. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital dan Tanda Baca Berbasis Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada buku kumpulan peribahasa, pantun, dan puisi. Adapun rumusan masalah dari video kali ini adalah apa saja kesalahan penggunaan puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam buku kumpulan peribahasa, pantun, dan puisi. Dan tujuan penelitian adalah mengetahui kesalahan penggunaan puebi atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam buku kumpulan peribahasa, pantun, dan puisi. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian analisis kesalahan. Menurut Ajis 2007-74 mengemukakan bahwa analisis kesalahan adalah segala bentuk kesalahan dalam bahasa atau tidak sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar, yang harus diperbaiki atau dikoreksi agar penggunaannya lebih baik dan benar. Selanjutnya itu pengertian puebi. Menurut Arianti 2019-12, puebi atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan ejaan. Selanjutnya itu ada pengertian huruf kapital, ejaan, dan tanda baca. Yang pertama itu pengertian huruf kapital menurut Anjar, Vita, dan Lisa tahun 2018. Pengertian huruf kapital adalah sebagai berikut. Huruf kapital itu yaitu A, B, C, D, dan seterusnya itu huruf besar. Dan huruf non kapital yaitu A, B, C, D, dan seterusnya itu huruf kecil. Yang kedua itu pengertian ejaan. Menurut Ida tahun 2010-21, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu atau pemisah dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Selanjutnya pengertian tanda baca. Menurut Goris Kerap, tanda baca merupakan tanda-tanda atau gambar-gambar yang menggambarkan unsur-unsur supramental dalam tutur untuk memudahkan pembaca mengikuti jejak bahasa lainnya. Yang selanjutnya itu ada perbedaan. Perbedaan dari puebi dan EYD. Itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu diakritik pelafalan vokal E. EYD hanya dicontohkan dua pelafalan E, yaitu E taling tertutup dan E pepet. Dalam puebi diakritik vokal E ditambah taling terbuka. Yang kedua itu tambahan diftong E. Jika sebelumnya di EYD telah disampaikan terdapat 3 diftong, puebi telah menyempurnakan informasi terkait diftong di bahasa Indonesia sebanyak 4, yaitu ai, au, oi, dan ei. Yang selanjutnya itu aturan huruf kapital.
Pada EYD, huruf kapital harus digunakan pada huruf awal sebuah nama orang, nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. PUEBI ditambahkan satu ketentuan, yaitu kapital untuk huruf awal julukan. Yang selanjutnya yaitu aturan huruf tebal. Dalam PUEBI dijelaskan bahwa huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, dan subbab. Yang terakhir itu penggunaan tanda baca. Pada EYD, tanda baca titik koma tidak dijabarkan selengkapnya di PUEBI. Dalam PUEBI, tanda titik koma digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa dan digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang selanjutnya itu ada sejarah. Ejaan di Indonesia itu beberapa kali mengalami perubahan. Menurut Mulyadi tahun 2017 halaman 1-6, dalam sejarah bahasa Indonesia ini mengalami 5 kali yang namanya pergantian tata cara penulisan atau ejaan, yaitu yang pertama tahun 1901 disahkannya ejaan Van Ophuijsen, yaitu sebelum Indonesia merdeka. Yang kedua itu pada tahun 1947 diubahlah ejaan Van Ophuijsen menjadi ejaan Suwandi, itu sesudah Indonesia merdeka. Yang ketiga tahun 1966 diubahlah ejaan Suwandi menjadi ejaan Melindo. Yang keempat tahun 1972 diubahlah ejaan Melindo menjadi ejaan yang disempurnakan atau yang sering disebut EYD. Dan yang kelima tahun 2015, tepatnya bulan November itu, diubahlah ejaan yang disempurnakan itu menjadi PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan sampai sekarang ini. Selanjutnya itu pengertian buku menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Sitepu. Menurut Sitepu pada tahun 2018, buku adalah kumpulan kertas berisi informasi tercetak, disusun secara sistematis, dijilid, serta bagian luarnya diberi pelindung dari kertas tebal, karton, dan bahan lainnya. Selanjutnya itu pengertian peribahasa menurut para ahli. Menurut Harimurti Krida Laksana dalam Kamus Linguistik tahun 1993 menjelaskan peribahasa adalah kalimat atau penggalan kalimat yang bersifat turun-temurun, digunakan untuk menguatkan maksud karangan, memberi nasihat, pengajaran, atau pedoman hidup. Selanjutnya itu pengertian pantun menurut para ahli. Menurut Krisdayati tahun 2010 menyatakan bahwa pantun merupakan salah satu jenis puisi Melayu lama yang secara luas dikenal di tanah air kita. Pantun pada awalnya merupakan sastra lisan, tetapi sekarang banyak dijumpai pantun yang tertulis seperti di buku-buku pantun dan sebagainya. Selanjutnya itu menurut Budiono pada tahun 2010 menyatakan bahwa pantun adalah suatu bentuk puisi lama yang khas dari Indonesia. Dalam bahasa Melayu, pantun berarti kuatrain, yaitu sajak yang berbaris 4 yang bersajak a a a a, a b a b, dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada ikatan pantun yang terdiri dari 6 ataupun 8 baris dengan persajakan ABC, ABC, dan ABCD, ABCD. Setiap bait pantun isi pokoknya terdapat dalam kedua baris yang terakhir. Selanjutnya itu jenis pantun berdasarkan isinya. Itu ada 4. Yang pertama itu pantun jenaka, yaitu jenis pantun ini berisikan tentang suatu hal yang lucu serta menarik. Guna pantun jenaka ini biasanya untuk menghibur dan sebagainya. Selanjutnya itu pantun nasihat, yaitu salah satu jenis pantun yang berisikan mengenai suatu nasihat. Pantun ini mempunyai tujuan untuk mendidik dengan memberikan berbagai sebuah nasihat mengenai moral, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pantun teka-teki, yaitu salah satu jenis pantun yang berisikan tentang sebuah teka-teki dan biasanya si pendengar diberi kesempatan untuk menjawab dari sebuah teka-teki pantun tersebut. Yang selanjutnya itu atau yang terakhir pantun kiasan, yaitu jenis pantun ini yang berisikan mengenai tentang sebuah kiasan yang biasanya mempunyai tujuan untuk menyampaikan suatu hal yang tersirat. Selanjutnya itu pengertian puisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Herman J. Waluyo berkata bahwa
Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Yang kedua itu menurut Wan Dunton. Beliau berpendapat bahwa puisi adalah ekspresi konkret yang bersifat artistik dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Yang pertama itu saya meneliti pada kata merugikan seharusnya tidak memakai tanda strip. Itu ada di tanda panah hijau dan seharusnya itu ditulis secara langsung, yaitu merugikan. Yang kedua itu pada kata seseorang, ada pada tanda panah orange, itu seharusnya tidak memakai tanda strip di antara huruf E dan O dan seharusnya dituliskan secara langsung, yaitu seseorang. Yang ketiga itu ada pada kata sombong di tanda panah biru, tidak seharusnya memakai tanda strip di antara huruf M dan B. Itu seharusnya ditulis secara langsung, yaitu sombong. Yang keempat itu pada kata perselisihan, itu juga tidak seharusnya menggunakan tanda strip. Itu ada pada tanda panah biru juga. Yang kedua itu harusnya ditulis secara langsung, perselisihan, tidak ada tanda strip di antara huruf I dan huruf S. Yang kelima itu pada kata dikeluarkan, juga tidak seharusnya menggunakan tanda strip di antara huruf R dan K. Seharusnya langsung ditulis dikeluarkan. Itu terdapat pada tanda panah biru yang ketiga. Selanjutnya yang keenam pada kata tak. Pada kalimat kita hidup tak ada gunanya jika tidak melakukan kebajikan. Seharusnya menggunakan kata tidak. Pada kata tak itu ada di tanda panah warna orange. Yang ketujuh itu pada kata bapak. Seharusnya pada kata bapak itu ditulis bapak, yaitu ibu mati, bapak berjalan. Itu ada pada tanda panah warna hijau. Sebenarnya masih banyak kesalahan-kesalahan penulisan seperti tanda strip dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya letakkan di PowerPoint atau video pada kali ini. Selanjutnya itu kesimpulan bahwa PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, adalah sistem yang mengatur tentang ejaan yang menggantikan ejaan terdahulu, yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan memperhatikan penggunaan huruf, penulisan kata, serta tanda baca. Berdasarkan hasil penelitian pada buku kumpulan peribahasa, pantun dan puisi, masih banyak terdapat kesalahan penulisan berdasarkan PUEBI. Saran: sebagai orang Indonesia dan mahasiswa, seharusnya kita memahami ejaan yang benar berdasarkan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan menerapkannya di saat menulis artikel ilmiah ataupun yang lainnya, sehingga tidak terjadinya kesalahan-kesalahan berikutnya yang terjadi saat menulis sebuah artikel ilmiah ataupun buku. Demikianlah video saya ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.